Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Prabowo menerima kenaikan pangkat kehormatan itu dari Presiden Jokowi pada Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap. Apakah pemberian pangkat kehormatan ini memenuhi persyaratan undang-undang atau sekedar transaksi politik belaka? Malam ini kita akan membahasnya dengan peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, dan juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam kembali Pak Beni dan Bang Dhanil. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Beni lagi. Pak Beni, apakah pemberian gelar Jenderal Kehormatan bagi Prabowo Subianto sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang? Ya, sekali lagi ya, kalau kita bicara undang-undang kan terutama dari nomor 20 tahun 2009 tentang tanda jasa dan tanda kehormatan, di sana memang ada pasal yang menyangkut kenaikan pangkat istimewa, ya, pangkat istimewa. Tapi kalau kita baca lebih detail lagi di ayat berikutnya, memang semua itu bisa naik pangkat ketika masih aktif, gitu, masih militer aktif, bukan purnawirawan. Kira-kira itu. Sehingga menurut saya ini menjadi, kita berharap dan juga ini alat pendasarnya apa dari Presiden Jokowi untuk memberikan kenaikan pangkat. Oke, Pak Beni, jadi tidak ada landasan hukumnya ketika seseorang yang pernah diberhentikan di TNI diberikan pangkat kehormatan istimewa dari Presiden ya? Nggak ada landasan hukumnya? Betul, betul. Ya, bukan hanya diberhentikan, nanti purnawirawan pun ada. Kecuali dia mungkin dia pernah ketika memiliki jasa dalam konteks operasi perang dan lain-lain. Kita kan butuh proses untuk melakukan pengajuan tanda kehormatan atau kenaikan pangkat istimewa tersebut. Oke, kalau nggak ada landasan hukumnya, kemudian ini bagaimana? Ya mungkin karena kebiasaan dari sebelumnya, tapi kan itu konteksnya kan pengangkatan Pak Luhut dan Pak Agung Gunawan kan sebelum ada Undang-Undang 2009 tadi ya, dan juga Undang-Undang TNI tahun 34 2004. Sedangkan di Undang-Undang 34 tahun 2004 ini hanya mengatur tentang pangkat khusus, tituler dan pangkat sementara, tidak ada pangkat kehormatan. Oke, jadi hanya berdasarkan kebiasaan ya, nggak ada landasan hukumnya. Ya, yang artinya dulu pernah ada landasan, tapi sekarang tidak ada. Oke, setelah ada undang-undang yang baru. Oke, setelah ada undang-undang yang baru nggak ada landasannya. Jadi ini hanya berdasarkan kebiasaan. Bang Dhanil, bagaimana kemudian menanggapi adanya pro dan kontra soal pemberian pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo? Tadi menurut Pak Beni ini nggak ada landasan hukumnya, ini udah hanya berdasarkan kebiasaan aja. Pertama, Mbak Rifana, masalah orang suka atau tidak suka itu hal yang biasa. Tapi yang jelas Mabes TNI dalam hal ini Panglima TNI mengajukan permohonan pemberian tanda kehormatan dalam hal kenaikan pangkat istimewa kepada Pak Prabowo itu punya dua landasan. Pertama tentu landasan regulatif, kemudian landasan kualitatif yang saya gunakan istilah ini. Landasan regulatifnya tentu adalah undang-undang dan ini dipelajari secara detail oleh Mabes TNI dan tentu juga tim di Istana Negara. Dalam hal ini ya Undang-Undang Nomor 20 2009 tersebut, terutama pasal 33 ayat 1 dan 3. Dan ini juga yang menjadi landasan penting, termasuk dalam hal ini terkait dengan peraturan Panglima TNI. Jadi landasannya cukup kuat. Misalnya itu pertama. Kemudian kedua yang jadi landasan juga Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu sebenarnya sudah berulang kali. Bahkan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu Pak Prabowo ketika menjadi Menhan selalu disampaikan oleh Mabes TNI ingin diajukan menjadi jenderal kehormatan. Tapi kemudian Pak Prabowo pada saat itu belum bersedia karena alasan beliau ingin konsentrasi dan ingin bekerja lebih konkret dan lebih banyak sebagai Menteri Pertahanan. Kalau kemudian dirasakan pantas pada saatnya nanti, kata Pak Prabowo, ya silahkan. Nah itulah kemudian di tahun 2022 kan Pak Prabowo memperoleh
yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama. Bintang Yuda Dharma Utama ini diberikan kepada Menhan, dan implikasi dari pemberian Bintang Yuda Dharma Utama ini sesuai dengan peraturan Panglima TNI nomor 34/5 tahun 2011 itu adalah pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi Oke. Menhan mendapatkan hak kenaikan pangkat secara istimewa kalau kemudian Menhannya berangkat dari militer. Apakah harus aktif? Tidak, pensiunan juga bisa karena Oke. memang sebelumnya Pak Luhut misalnya, kemudian Pak Agung Agung Gumelar, Gemelar, ya. Pak Hendro Priyono, kemudian termasuk Pak Hari Sabarno, beliau-beliau adalah purnawirawan yang kemudian mendapatkan pangkat jenderal kehormatan. Nah, Hmm. ini secara regulatif jelas dan terang. Tentu Mabes TNI tidak sembarangan dalam hal ini, pun Oke. demikian dengan Presiden. Nah, kemudian kedua, alasan kualitatif. Alasan kualitatif itu yang kemudian disampaikan langsung oleh Pak Presiden pada pagi hari tadi, bahwasannya ini membuktikan dan memberikan fakta bahwa Pak Prabowo sudah bekerja dengan baik untuk Oke. bangsa dan negara. Hmm. Apalagi kalau kemudian kita runut, Pak Prabowo sudah bekerja sebagai abdi negara dalam konteks di dunia militer, pertahanan sejak Ya. beliau menjadi prajurit sampai dengan jadi Menteri Pertahanan. Jadi alasan regulatif dalam hal ini perundang-undangan, alasan kualitatif itu mengcover semua kelayakan yang menjadi pertimbangan Mabes TNI dan Presiden dalam hal ini. Baik, Pak Beni. Jadi dalam pertimbangan Presiden itu disebut soal dedikasi militernya Pak Prabowo. Tadi juga disebutkan alasan Ya, kualitatifnya menurut Bang Daniel. Ini alasannya cukup kuat nggak untuk memberikan pangkat istimewa ini, pangkat kehormatan? ya. Saya nggak akan membantah ya, karena kan kita secara empiris, secara historis kita tahu Pak Prabowo adalah salah satu lulusan Akmil tahun 2004, dan dia punya prestasi dan punya ngaji di Kopassus lama ya, dan kita juga banyak sekali tahu prestasi-prestasinya. Sehingga memang ketika menjelang reformasi 1998 memang ada satu kejadian dugaan pelanggaran pendidikan. Nah ini kan menurut saya terlepas dengan prestasi dia itu tetap mencoreng karena kurikulum Pak Prabowo gitu. Tapi dalam arti itu sehingga soal pantang dan tidak kan saya tidak bisa menjudge gitu. Itu tergantung dari pimpinan TNI dan juga yang melakukan penggodokan seperti itu. Tapi di luar di masyarakat banyak anggapan bahwa ya terutama sebelum ini kan banyak sekali ya dugaan pelanggaran hak khususnya soal penculikan. Nah ini yang mungkin menurut saya harus dipertimbangkan secara mendalam lepas sudah diberikan saat ini ya. Oke, Bang Daniel, jadi bahwa dedikasi militernya Pak Prabowo sejak dari Akmil, kemudian di militer, sempat ke daerah konflik itu adalah satu hal. Tapi menurut Pak Beni tadi, ada catatan dalam perjalanan karir militernya Pak Prabowo yang tidak boleh dilupakan, ya ini pada saat tahun 98, kemudian beliau diberhentikan dari TNI. Ini harusnya menjadi pertimbangan nih, bagaimana merespon ini Bang Daniel? Mbak Nana, subjektivitas penilaian tersebut kan bagi pihak yang tidak suka dan tidak senang dengan sepak terjang dan karir Pak Prabowo selama ini, ya stigmanya ya selalu bagian 98 tersebut. Toh faktanya tidak ada keputusan hukum yang menyatakan Pak Prabowo bersalah dan sebagainya. Pak Prabowo juga berhenti dengan hormat, dan sampai dengan detik ini Pak Prabowo memperoleh gaji pensiunnya sebagai purnawirawan. Hmm. Artinya catatan tugas-tugas Pak Prabowo di militer itu menjadi catatan penting dan kebanggaan tersendiri di lingkungan militer, di lingkungan pertahanan khususnya dalam hal ini tentu TNI. Dan bagi TNI, Pak Prabowo tentu adalah legenda tersendiri. Bagi Kopassus, Pak Prabowo adalah legenda tersendiri yang memiliki komitmen dan loyalitas terhadap bangsa dan negara yang sangat tinggi.
Jadi kalau Anda tanya ke prajurit, Anda tanya ke banyak perwira, Ya. mereka menganggap Pak Prabowo tentu adalah bagian penting dari TNI yang mendorong modernisasi TNI, memajukan TNI, loyalitasnya terhadap bangsa dan negara yang tinggi. Nah, kalau kemudian ada subjektivitas lah yang lain, ya kita hormati itu sebagai Baik. bagian dari dinamika demokrasi. Tapi yang jelas bagi Pak Prabowo ini adalah penghormatan, apresiasi yang beliau sangat menghargai yang datang dari keluarga besar TNI dan juga tentu datang dari Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Hmm. Pak Joko Widodo. Oke, Pak Beni ya, kemudian pemberian pangkat kehormatan ini apakah kemudian akan merubah yang ada di tubuh TNI begitu? Ini akan menjadi stigma baru nggak? Menjadi benchmark baru nggak dalam TNI ketika nanti ada orang yang diberhentikan, kemudian suatu saat ada dedikasi militernya, kemudian bisa diberikan pangkat istimewa? Halo, Ya, Pak Beni. putus-putus nggak? Pak Beni bisa Ya, dengar suara saya? ya putus-putus. Oke. Mungkin soal presiden ya mungkin saja bisa terjadi lagi gitu. Tapi maksud saya tidak banyak dampak terhadap soal apa namanya status segala macam. Apalagi soal tentang kesolidan di TNI gitu. Tapi paling tidak memang ini namanya tanda jasa ataupun tanda kehormatan, tapi itu merupakan penghargaan dari negara ya. Seperti itu gitu. Nah, penghargaan dari negara tentu ada tolok ukur ataupun indikator-indikatornya. Sehingga menurut saya ya mungkin yang tahu kan Mabes TNI gitu. Ya, indikator-indikator apa yang harus dipenuhi ketika seseorang berhak untuk mendapatkan hak kehormatan. Nah, jadi memang menurut saya memang itu yang perlu dibuka lagi ke publik gitu loh. Kami sebagai masyarakat sipil ya yang biasa mengkaji isu pertahanan kan kita agak apa namanya agak out of touch dengan apa yang terjadi dalam kegodokan soal kewajaran ataupun indikator-indikator apa saja ketika seseorang berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Oke, kalau menurut Pak Beni ini pemberian pangkat istimewa ini muatan politisnya kencang nggak? Saya ada kecenderungan ke sana, ada kecenderungan kelihatan ada, karena kan ini dari presiden. Presiden ini adalah pimpinan politik tertinggi, pimpinan negara. Oke. Ya tentu ada dengan alasan tertentu, dengan maksud tertentu pasti ada. Gitu. Tapi yang tahu hanya Pak Jokowi sendiri, saya juga nggak tahu terus terang. Pasti ada motif politik. Oke, jadi Bang Daniel, pemberian pangkat istimewa ini diasumsikan oleh banyak pihak ini menjadi bentuk transaksi politik atau muatan politisnya kencang sekali nih dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Bagaimana merespon ini? Saya tidak paham dengan tafsir dan definisi ada muatan politiknya seperti apa. Yang jelas bagi tentara, jabatan jenderal misalnya yang ditunjuk oleh presiden itu pasti adalah jabatan dalam tanda kutip politik negara. Kenapa? Karena misalnya Panglima TNI, kemudian Kepala Staf itu ditunjuk oleh presiden. Apakah itu kemudian bisa disebut ada muatan politik? Ada. Kenapa? Karena presiden itu adalah pejabat politik. Tentu semua kebijakan dan afirmasinya untuk menunjuk seseorang itu pasti ada bagian dari dimensi politiknya. Nah, dalam makna kalau terkait dengan Tentara Nasional Indonesia tentu adalah politik negara. Nah, konteksnya juga dalam hal Pak Prabowo tentu adalah politik pertahanan, politik dunia militer, dedikasi Pak Prabowo terhadap militer, terhadap pertahanan bagi Pak Jokowi dalam hal ini Presiden Republik Indonesia itu sangat afirmatif begitu. Dedikasinya tinggi sehingga Pak Jokowi merasa perlu memberikan apresiasi terhadap Pak Prabowo atas usulan dari Mabes TNI. Oke, Pak Beni, ini kalau menurut Bang Daniel ini memang politik negara begitu ya, politik militer. Tapi di luar sana publik mengasumsikan ini bukan politik negara atau politik militer, ini memang politik praktis saja. Ini adalah transaksi politik pribadinya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo.
Ya, ya artinya kan memang masyarakat bisa saja mempersepsikan begitu karena kan apalagi setelah Pak Prabowo menang kan, pertanyaan kenapa dikasih setelah ada pemilu, gitu. Kenapa tidak sebelum pemilu? Pikir itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Jadi semacam puzzle yang belum bisa dijawab. Kira-kira begitu. Ya Bang Daniel ya. Oke. Lebih rumit kalau kemudian diberikannya sebelum pemilu karena pasti tuduhannya adalah akan dialamatkan kepada Pak Jokowi lebih berat karena dianggap akan mendukung ya macam-macam lah. Nah, yang jelas salah satu penunjukan atau pemberian jenderal kehormatan pada saat ini kalau digunakan pakai timing politik ya yang paling tepat. Karena apa? Karena tidak ada lagi kompetisi politik karena dianggap sudah ada hasil, sebutlah quick account yang insya Allah tidak akan terlalu jauh dari real account. Jadi menurut saya tafsir politik ya silakan saja, monggo. Tapi dalam konteks militer, dalam konteks tentara, tentu pijakan utamanya adalah politik negara. Oke. Dan politik negara tentu panglima tertingginya adalah Presiden Republik Indonesia. Oke, Bang Daniel, bagaimana kemudian mematahkan stigma publik ataupun persepsi publik bahwa pemberian pangkat istimewa, pangkat kehormatan ini sebagai bagian dari Pak Jokowi mengunci Pak Prabowo bahwa semuanya udah dikasih nih dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, anaknya sebagai wapres udah dikasih, kemudian ini pangkatnya menjadi istimewa. Ini bagaimana? Saya tidak punya otoritas untuk menafsirkan langkah dan Bantahannya sikap gimana Pak bantahannya, Jokowi. responnya? Yang jelas tentu dalam konteks Pak Prabowo kita sangat berterima kasih, Pak Prabowo sangat berterima kasih terhadap apresiasi yang diberikan oleh Mabes TNI dan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, terkait dengan apa motifnya, apa yang seperti Anda sebutkan tadi terkait dengan politiknya segala macam, tentu kami berlepas terhadap itu karena saya tidak punya otoritas untuk menafsirkan motif Oke. politik di belakang itu. Biarlah para pengamat yang memberikan penilaian. Baik, baik. Kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa, mengingat KPU belum menyelesaikan rekapitulasi resmi ya dari Pilpres 2024. Apakah ini memang secara sukarela dibelikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo atau ini merupakan hadiah? Sekali lagi kita belum tahu ini apakah hadiah untuk transaksi politik untuk mengunci Pak Prabowo nanti di pemerintahan selanjutnya. Kita akan tunggu nanti seperti apa. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada pengamat pertahanan Pak Beni Sukadis dan ada juru bicara Menteri Pertahanan Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Saya selalu Pak Beni dan Bang Daniel. Sama-sama di sana. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Beni.